Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Effendi, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan accounting for derivative instrument and hedging activity. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Ratu Marsha Rasalia dengan NPM akhir 008 serta rekan-rekan saya Nicholas Christian dengan NPM akhir 13, lalu Sabrina Latifa dengan NPM akhir 72, dan Devanya Maharani dengan NPM akhir 316. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan derivative not designed as a hedge. Jadi derivatif dapat digunakan untuk tujuan spekulasi, investasi maupun hedging. Namun apabila tidak ditunjuk atau tidak memenuhi kriteria sebagai hedge accounting, maka derivatif tersebut diperlakukan sebagai aset atau liabilitas stand alone. Instrumen ini dicatat pada nilai wajar atau fair value sejak pengakuan awal pada setiap tanggal pelaporan. Setiap perubahan nilai wajar yang terjadi, baik keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasi, langsung diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Nah, hedge accounting ini tuh digunakan agar sebuah laporan keuangan menunjukkan efektivitas derivatif dalam mengurangi resiko. Nah, perubahan nilai wajar pada hedge item dan hedging instrumen dicatat pada periode yang sama, sehingga keduanya tercermin secara serentak dalam laporan keuangan. Nah, dan ada kriteria derivatif menurut GAAP ASC 815 10 1583. Yang pertama itu memiliki underlying dan notional amount atau payment provisions. Yang kedua, tidak memerlukan investasi awal atau investasi awal sangat kecil. Yang ketiga, dapat diselesaikan secara net yaitu net settlement. Nah, dan ada 4 keputusan dasar ASC topik 815. Yang pertama, derivatif adalah aset atau liabilitas dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, fair value adalah ukuran paling relevan untuk instrumen keuangan termasuk derivatif. Yang ketiga, hanya item yang benar-benar aset atau liabilitas yang dilaporkan sebagai aset atau liabilitas. Dan yang keempat, perlakuan khusus hedge accounting hanya diberikan untuk derivatif untuk memenuhi kualifikasi atau efektif mengoffset resiko. The types of hedge accounting, terdapat 3 jenis pendekatan hedge accounting untuk derivatif yang memenuhi syarat sebagai hedge yang sangat efektif. Yang pertama, fair value hedge, yaitu digunakan ketika item yang dilindungi adalah aset liabilitas yang sudah ada atau komitmen pembelian atau penjualan yang sudah pasti, baik hedge item maupun derivatif diukur pada nilai wajar, dan perubahan nilainya langsung diakui di laba rugi. Resiko yang dilindungi adalah variabilitas nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Yang kedua, cash flow hedge, digunakan ketika derivatif digunakan untuk melindungi variabilitas arus kas masa depan, baik yang terkait aset atau liabilitas yang sudah ada, misalnya instrumen suku bunga variabel, maupun transaksi yang diperkirakan terjadi. Derivatif diukur pada nilai wajar, namun keuntungan atau kerugian yang sangat efektif ditangguhkan oleh AOCI equity sampai transaksi yang melindungi mempengaruhi laba rugi. Dan untuk hedge of net investment in foreign subsidiary digunakan untuk melindungi investasi bersih pada entitas asing dan dibahas lebih lanjut di bab selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada konsep dasar derivatif, yang dimana selain ada konsep dasar derivatif itu juga dikenal sama hedging. Ya, hedging itu dilakukan untuk mengurangi risiko perubahan harga yang dapat memengaruhi pendapatan, biaya atau nilai aset dan juga liabilitas. Nah, di sini ada 2 hedging, yaitu cash flow hedge dan juga fair value hedge, yang dimana cash flow hedge itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Dari bagaimana dia digunakan dulu. Jadi cash flow hedge itu digunakan ketika perusahaan ingin melindungi arus cash masa depan dari transaksi
yang masih bersifat forecasted. Forecasted seperti namanya sendiri, yaitu masih dalam bentuk pengiraan-ngiraan. Jadi sehingga kita bisa mengantisipasi, contohnya seperti penjualan mendatang atau pembelian yang ada di masa depan. Nah, cash flow hedge ini juga menggunakan prinsip akuntansi yang dimana perubahan nilai wajar derivatif itu tidak langsung masuk ke income statement, tetapi ditampung terlebih dahulu di other comprehensive income atau disingkat dengan OCI. Nah, ketika transaksi yang di hedge itu benar-benar terjadi, barulah gain atau loss tersebut direklasifikasi dan memengaruhi laba rugi. Sehingga dengan cara ini laporan laba rugi mencerminkan dampak hedging pada waktu yang sama, terutama untuk transaksi utamanya. Selanjutnya itu ada fair value hedge. Sama seperti cash flow hedge, fair value hedge juga memiliki tujuan, yang dimana tujuannya itu untuk melindungi nilai wajar aset atau liabilitas yang sudah ada, bukan transaksi di masa depan seperti cash flow hedge yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang dimana prinsip akuntansi untuk fair value hedge sendiri itu gain atau loss derivatif langsung diakui di income statement. Yang kedua, item yang di hedge, misalnya inventory, firm commitment, atau piutang juga disesuaikan ke nilai wajar. Sehingga kedua penyesuaian tersebut saling mengimbangi sehingga dampak bersihnya menggambarkan perlindungan nilai secara ekonomi. Dan pada fair value hedge ini tidak ada OCI yang digunakan. Selanjutnya ada cash flow hedge. Kita jelaskan secara lebih detail di sini, yaitu cash flow itu menghindari volatilitas arus cash dari transaksi yang akan terjadi atau forecasted. Dengan ciri utama sebagai berikut, perubahan nilai wajar derivatif yang ditangguhkan ke ada kumulatif seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga gain atau loss itu baru diakui ke laba rugi ketika transaksi yang di hedge terjadi. Dan di sini ada contoh utama dari cash flow hedge ini, yang itu adalah dari perusahaan Grey Company yang mengantisipasi produksi dari penjualan 2 juta pound tembaga, yang dimana dari transaksi tersebut dia mengunci harga jual 2,20 per pound lewat forward contract. Setiap tanggal pelaporan, forward contract dinilai ulang untuk menggunakan present value, sehingga penyesuaian nilai wajar dicatat ke pertama forward contract, lalu yang kedua OCI, dan yang terakhir ketika tembaga dijual, gain atau loss itu yang tertunda di OCI dipindahkan ke laba rugi. Dengan apa tujuannya? Supaya pendapatan akhirnya stabil pada harga 2,20. Nah, selanjutnya ada fair value hedge, yang dimana ini mengurangi risiko perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang sudah ada atau firm commitment. Ada ciri utamanya juga pada slide pertama tadi saya jelaskan, yaitu gain atau loss itu derivatif langsung ke laba rugi. Selanjutnya aset atau liabilitas yang di hedge juga disesuaikan ke fair value, dan bedanya dengan cash flow hedge, fair value hedge itu tidak menggunakan OCI. Nah, di sini ada contoh utamanya juga dari WAF Company, yang dimana company ini menunda memproses 100.000 barrel crude oil dan karena nilai pasar itu bisa turun. Nah, sehingga WAF ini menggunakan forward contract untuk menjamin nilai. Dan di sini setiap periodenya, forward contract itu dinilai ulang, apakah dia gain atau loss, atau langsung ke laba rugi. Nah, sehingga inventory crude oil juga disesuaikan dengan perubahan fair value. Sehingga terdapat hasil akhirnya dari semua yang sudah dilakukan, terjadi penurunan nilai inventory yang diserap oleh gain pada forward contract. Untuk apa? Untuk melindungi nilai ekonomis dari perusahaan tersebut. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ratu Marsya dengan NPM akhir 008. Pada slide kali ini, saya akan membahas mengenai hedging exposure kurs asing, yang dimana perusahaan melindungi diri dari risiko perubahan nilai tukar. Dengan begitu, risiko kurs timbul ketika perusahaan melakukan transaksi internasional, seperti membeli atau menjual barang dalam mata uang asing. Karena nilai tukar itu selalu bergerak, jadi perusahaan bisa mengalami kerugian jika kurs berubah tidak sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, perusahaan melakukan hedging agar dampak fluktuasi kurs tidak mengganggu kinerja mereka. Dengan begitu, hedging adalah strategi perlindungan, bukan untuk mencari keuntungan. Melalui hedging, perusahaan bisa mengunci nilai tukar tertentu, sehingga mereka tahu berapa nilai yang akan diterima dan dibayarkan di masa depan. Dengan adanya hedging ini memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas, baik nilai aset maupun arus kas perusahaan. Yang dimana stabilitas ini penting agar laporan keuangan tidak terpengaruh secara drastis setiap kali kurs berubah. Dengan adanya hedging,
perusahaan lebih mudah membuat perencanaan karena ketidakpastian kurs seperti diminimalkan. Dalam praktiknya terdapat dua jenis hedging, yaitu fair value hedging dan cash value hedging, yang dimana fair value hedging ini adalah hedging yang digunakan untuk melindungi nilai aset atau kewajiban yang ada. Artinya, perusahaan sudah memiliki sesuatu yang nilainya dipengaruhi oleh kurs, seperti piutang ataupun utang dalam mata uang asing, dan mereka ingin melindungi diri dari fluktuasi. Dengan adanya fair value, perusahaan dapat memastikan bahwa perubahan kurs itu tidak merusak nilai wajar dari aset kewajiban tersebut. Nah, yang kedua ini ada cash value hedge yang dimana berbeda banget dengan fair value, yaitu jenisnya lebih melindungi arus kas di masa depan. Jadi fokusnya bukan aset yang sudah ada, melainkan transaksi yang belum terjadi tetapi di masa depan dapat menghasilkan arus kas. Contohnya, seperti perusahaan yang akan membeli barang dari luar negeri 3 bulan lagi, ingin melindungi nilai pembayarannya tersebut agar tidak melonjak karena perubahan kurs. Dengan adanya cash flow hedge, perusahaan memastikan arus kas masuk maupun keluar stabil meskipun kursnya berfluktuasi. Dengan adanya hedging ini dapat memperoleh perlakuan akuntansi khusus jika memenuhi syarat efektif, yang artinya di mana instrumen hedging itu benar-benar harus mampu mengurangi resiko yang ingin dilindungi. Jika hedging efektif, maka perusahaan dapat mencatat dengan cara mencerminkan tujuan perlindungan tersebut. Hal ini membuat laporan keuangan lebih relevan, stabil, dan tidak mudah dipengaruhi oleh volatilitas pasar. Secara keseluruhan, hedging adalah exposure kurs asing merupakan strategi yang sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi lintas negara, baik menggunakan fair value hedge maupun cash value hedge. Dengan tujuan utamanya adalah tetap memberikan kepastian, mengurangi resiko, dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan dari perubahan nilai tukar yang tidak terduga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai pengungkapan atau disclosure untuk instrumen derivatif dan juga hedging. Intinya, perusahaan harus menjelaskan bagaimana derivatif digunakan dalam strategi manajemen risiko mereka, termasuk jenis risiko apa yang sedang di-hedge, dan bagaimana sih perusahaan itu menilai apakah hedge tersebut efektif baik pada saat awal maupun selama hedge itu berjalan. Nah, untuk fair value hedge, perusahaan mengungkapkan berapa sih laba atau rugi yang timbul dari hedge selama periode berjalan. Dan juga di mana pos tersebut muncul dalam laporan keuangan. Laba atau rugi itu juga harus dipisahkan antara bagian yang efektif dan bagian yang tidak efektif. Sementara itu, di cash flow hedge, perusahaan itu mengungkapkan laba atau rugi dari ketidakefektifan serta bagian derivatif yang tidak dihitung dalam penilaian penilaian efektivitas. Perusahaan juga harus menyebutkan di mana pos tersebut ditampilkan di laporan keuangan, menjelaskan kapan saldo AOCI akan dipindahkan ke laba rugi, dan memperkirakan jumlah yang akan direklasifikasi dalam 12 bulan ke depan. Selain itu, perusahaan itu perlu mengungkapkan jangka waktu maksimum mereka melakukan hedging atas transaksi yang masih bersifat forecast. Dan terakhir, jika hedge dihentikan karena transaksi forecast tersebut ternyata tidak terjadi, perusahaan itu harus mengungkapkan potensi laba atau rugi yang akan direklasifikasi. Baik, selanjutnya yaitu International Accounting Standard. Nah, standar internasional dalam mengatur derivatif dan juga hedging itu ada dua standar utama. Yang pertama itu ada IAS 32 dan juga IAS 39. Nah, untuk IAS 39 sendiri itu mengatur pengakuan dan pengukuran derivatif, dan konsepnya itu sangat sejalan dengan ASC 815 atau standar di US yaitu GAAP. Baik IFRS maupun GAAP itu menuntut perusahaan untuk mendokumentasikan tujuan dan strategi hedging secara normal, serta menilai efektivitas hedge pada awal dan selama hedge dilakukan. Bahkan rentang efektivitas yang digunakan itu juga sama, yaitu 80 sampai dengan 125%. Nah, untuk IAS 32 sendiri itu memuat instrumen keuangannya sebagai liabilitas ataupun ekuitas, dan
juga untuk definisi dan contoh istilahnya itu seperti financial statement, financial asset, liabilities, equity instrument, dan fair value. Kalau misalkan IAS 39 itu biasanya itu hampir sama, namun bedanya itu di penetapan dokumentasi dan penilaian efektivitasnya. Nah, secara keseluruhan, kedua standar ini tuh semakin lama semakin mendekati satu sama lain, sehingga praktik pelaporan keuangan antara IFRS maupun GAAP itu semakin konsisten dalam hal derivatif dan juga hedging itu sendiri. Untuk IAS 32 itu kan tadi seputar disclosure dan presentation, sedangkan untuk IAS 39 itu tentang recognition dan measurement.